Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Dialah Allah kita. Marilah kita berdoa. Datanglah kepada kami ya Allah, seperti kami datang kepadamu. Engkaulah bagi kami tempat perlindungan dan kekuatan selama-lamanya. Engkau Tuhan Allah, pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Engkaulah yang patut disembah, dipuji, dimuliakan, dan diagungkan. Dalam persekutuan ibadah di pagi hari ini, kami sungguh mengucap syukur kepadamu Tuhan. Tuhan yang telah memberikan kami sehat kuat, memberikan kami hari baru, sehingga di saat ini kami boleh ada lagi dalam satu persekutuan yang memuliakan Tuhan dan yang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami hendak beribadah kepadamu di saat ini, yang di dalamnya juga kami hendak melaksanakan perjamuan kudus sedunia dan dalam rangka hari ulang tahun yang ke-88 Gemimber Sinode. Karena itu diberkatilah kami semua dalam persekutuan ibadah ini, dan kami mau menyerahkan ibadah ini dari awal sampai akhirnya hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Jemaat yang diberkati dan dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, orang-orang yang percaya dan mengimani Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, terkadang dalam hidup kita ini kita menemui cobaan, godaan, melalui tantangan, pergumulan, penderitaan, masalah-masalah kehidupan yang orang alami. Dan tidak semua pencobaan atau pergumulan yang kita hadapi dalam hidup kita ini akibat kesalahan atau dosa yang kita perbuat. Sebab terkadang juga Tuhan Allah memakai pencobaan itu, pergumulan kita, persoalan-persoalan hidup yang orang alami sebagai alatnya, sebagai sarananya untuk membentuk karakter kita menjadi karakter seperti Kristus. Tetapi juga itu dapat menguji atau kita dapat mengukur kualitas iman kita yang sesungguhnya kepada Tuhan. Contohnya seperti Ayub. Dia tidak melakukan dosa, kesalahan, tetapi dikatakan dalam Ayub pasal 1, Ayub adalah orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan. Tetapi dia diizinkan oleh Allah untuk dicobai oleh iblis. Dalam pembacaan Alkitab kita juga, Yesus ketika dia selesai berpuasa selama 40 hari 40 malam, ayat yang ke-1 dikatakan
dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Roh, karena ini huruf besar R, itu berarti roh Tuhan atau roh Allah. Dan itu artinya bagi kita bahwa memang Tuhan Allah sengaja mengizinkan iblis untuk menggoda Yesus. Di tengah-tengah kelemahannya, di tengah-tengah keterbatasannya sebagai seorang manusia yang baru habis berpuasa 40 hari 40 malam, dalam keadaan lemah, dalam keadaan lapar dan haus, dia diizinkan untuk menerima cobaan dan godaan dari iblis. Dan yang kita lihat di sini, Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa iblis ini adalah, kalau dalam bahasa Yunani artinya penghasut dan pemfitnah. Tetapi toh dari pasal 4 ini kita melihat 3 cobaan yang dilakukan oleh iblis kepada Yesus mampu untuk dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Dengan apa? Dengan firman Tuhan. Karena kalau kita membaca dari ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11 dalam pembacaan Alkitab ini, Yesus mampu untuk mengalahkan semua bentuk godaan dan cobaan yang datang padanya di saat itu dengan firman Tuhan. Setiap kali dia diperhadapkan dengan cobaan-cobaan tersebut, misalnya cobaan yang pertama, iblis melakukannya untuk dalam keadaan lapar, dia menyuruh Yesus untuk perintahkanlah supaya batu-batu itu menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis. Kata ada tertulis ini ada dalam bagian-bagian Alkitab kita, bukan hanya dalam ayat 4 tapi juga dalam ayat 10. Dan ada juga yang dia katakan ada pula tertulis. Dan itu berarti dia melawan cobaan godaan dari iblis ini dengan kuasa firman Tuhan Allah. Dan itu artinya bagi kita bahwa memang Yesus yang diizinkan Tuhan untuk menerima godaan dari iblis, dia memang pada saat itu kalau secara manusia kedagingannya dalam kondisi tersebut dia bisa untuk melakukannya. Apa susah Tuhan merubah batu untuk menjadi roti supaya dia tidak lapar pada saat itu. Tetapi itu tidak dilakukannya karena dia bilang manusia hidup bukan dari roti tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Iblis menggoda Yesus saat lapar sebagai satu titik lemah manusia yang membutuhkan makanan. Kebutuhan pokok kita manusia. Yang terkadang itu juga menjadi cobaan dan godaan yang boleh orang katakan seringkali terjadi. Terberat yang mungkin orang hadapi. Sebab dengan memenuhi kebutuhan hidup, apalagi di tengah-tengah kehidupan orang yang sekarang ini dalam pemulihan setelah COVID-19, terkadang cobaan dan godaan itu
menjadi bagian dalam kehidupan kita. Dapat saja kita secara cepat instan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup kita. Tetapi dari firman Tuhan ini kita melihat bahwa godaan yang menggiurkan itu dihardik Yesus dengan mengucapkan firman Tuhan seperti dalam ayatnya yang keempat dalam firman Tuhan ini. Kondisi yang lapar, kondisi yang haus pada saat itu, apalagi di padang gurun, tidak meruntuhkan Yesus untuk tergiur dengan tawaran dari Yesus. Apalagi puasa yang dilakukan oleh Yesus semakin menguatkan dia. Tetapi juga puasa yang dia lakukan itu merupakan sebuah tanda kepasrahan dan kerendahan dirinya di hadapan Tuhan Allah untuk tetap melakukan apa yang menjadi rencana Tuhan Allah dalam kehidupannya sebelum dia melaksanakan perintah Tuhan, perintah Bapanya untuk ada dalam kehidupan manusia dalam dunia ini. Dan artinya bagi kita bahwa sekalipun kita membutuhkan kebutuhan jasmani, kebutuhan pokok dalam kehidupan kita, tetapi bila kita ditawarkan dengan tawaran dunia yang sangat menggiurkan kita, tetapi orang harus bayar harga, misalnya menggantikan iman kita dari Tuhan Yesus kepada iman yang lain. Ataukah kita harus membayar harga bahwa orang harus menyembah atau harus melakukan sesuatu tindakan kejahatan, tetapi orang dapat menerima semua yang orang inginkan, harta, kekayaan, kedudukan, jabatan, popularitas, dan lain-lain. Tetapi biarlah dari firman Tuhan ini kita akan kuat seperti Tuhan Yesus, dan kita akan benar-benar dapat mengalahkan kuasa dosa, kuasa iblis, kuasa maut dalam kehidupan kita. Karena Tuhan Yesus telah mengajarkannya untuk kita lewat pembacaan Alkitab kita di sana. Bahkan pun dengan cobaan dan godaan yang dia alami pada saat itu, iblis pun menawarkannya supaya dia senantiasa dapat menjalankan dirinya dari atas hubungan kita. Dan tawaran yang dilakukan oleh iblis adalah bahwa Yesus akan memiliki semua yang ada dalam dunia ini, kerajaan dunia dengan kemegahannya. Tetapi Tuhan Yesus pun tidak tergiur dengan semuanya. Sebab bagi Yesus, walaupun dia tidak menunjukkan keajaibannya, kekuasaannya yang mampu untuk melakukan perintah iblis, tetapi dia lebih mementingkan apa yang seharusnya dia lakukan sebagai anak Allah untuk tetap terus memegang perintah Tuhan dalam kehidupannya. Bahkan semua pasti akan diberikan, walaupun tanpa harus memenuhi keinginan dari iblis. Bahkan pun yang terakhir, iblis pun mengatakan, engkau sujud menyembah aku. Tetapi yang Tuhan Yesus bilang, enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu
dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Saudara-saudaraku yang diberkati dan dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari cobaan dan godaan yang dialami oleh Tuhan Yesus ini, dari hal-hal yang ditawarkan oleh iblis kepada Yesus, sebenarnya itulah juga yang sudah dan sementara maupun yang akan ditawarkan oleh dunia kepada kita. Siapa yang tidak menginginkan kebutuhan hidupnya terpenuhi terus-menerus? Siapa yang tidak menginginkan pekerjaan usahanya berhasil sukses sehingga memperoleh semua harta kekayaan yang dia inginkan? Siapa yang tidak menginginkan ada kedudukan, ada jabatan, ada popularitas, ada kekuasaan? Semua itu diinginkan, diharapkan oleh setiap kita manusia. Tetapi dari firman Tuhan ini kita diajak untuk merenungkan, kita diajak untuk menghayati yang dilakukan oleh Tuhan Allah. Dan tentu orang sebagai orang Kristen bertanya, mengapa Yesus dapat menghadapi godaan dan pencobaan yang dilakukan oleh iblis pada saat itu? Semua karena firman Tuhan Allah yang berkuasa, dan itulah juga kekuatan Allah. Bila kita memperkatakan firman itu dengan iman, Yesaya 55 ayat 11 berkata, Ia tidak akan kembali padaku dengan sia-sia, tetapi Ia akan melaksanakannya kepadanya. Saudara-saudaraku, untuk memenangkan atau untuk menang dengan segala tipu muslihat iblis di zaman sekarang ini, dalam bentuk apapun, kita harus mempergunakan salah satu senjata rohani kita, yaitu pedang roh. Efesus 6 ayat 17. Pedang roh artinya firman Tuhan. Melawan firman Tuhan, melawan pencobaan yang dilakukan oleh iblis dengan firman Tuhan. Tetapi terkadang orang Kristen tidak tahan dengan nafsu, dengan tawaran-tawaran dunia dan iblis yang menggiurkan, seperti yang telah disebutkan tadi. Bahkan ada yang sampai menghalalkan segala cara hanya untuk supaya dapat memuaskan semua keinginan-keinginan kita. Dan yang pada akhirnya tentu yang orang temui bukan keberhasilan secara terus-menerus, tetapi justru yang akan kita temui yaitu kebinasaan dan kehancuran dalam kehidupan kita. Oleh karena itu dari firman Tuhan ini mengingatkan saudara-saudara dan saya, marilah kita sediakanlah waktu selalu untuk belajar firman Tuhan, untuk membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita setiap hari. Orang fokus pada firman Tuhan Allah dalam kehidupan kita, supaya dengan kita fokus untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita, pasti orang akan dapat mengetahui mana yang Tuhan Allah kehendaki dan mana yang tidak Tuhan Allah kehendaki, untuk kita mendapatkan, menikmati semua kebutuhan-kebutuhan hidup kita. Dan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kunci kemenangan Yesus dari firman Tuhan ini yaitu fokus pada firman Tuhan. Dan sebagai orang beriman, kita hidup jangan tergantung pada hal-hal yang bersifat sementara, pada hal-hal yang bersifat yang tidak kekal.
Janganlah kita juga mencari dan menempuh jalan pintas yang cepat, yang gampang dikerjakan, padahal tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu yang pertama bagi kita. Dan yang kedua dari firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa hendaknya kita tidak memaksa Tuhan untuk menolong kita menurut kehendak kita, menurut waktu kita. Walaupun di tengah-tengah berbagai kesulitan hidup, torang memaksakan torang pe kehendak Tuhan. Kalau boleh torang meminta sekarang jo Tuhan kasih, jangan nanti besok. Lewat tindakan yang dilakukan oleh Yesus, dia tahu ada waktunya dia untuk menunjukkan dan menyatakan kuasanya, mujizatnya dalam kehidupan. Demikian juga dengan orang. Ada waktu, ada masanya mujizat Tuhan itu datang dalam kehidupan kita. Bila kita hidup sesuai dengan firman-Nya. Firman Tuhan akan menjadi barometer sikap dan tindakan hidup kita setiap hari. Karena itu firman Tuhan ini mau bilang, basabar akal. Memang torang berdoa, torang berusaha, tetapi torang juga harus ingat ada waktu Tuhan, ada masa Tuhan, dengan banyak cara Tuhan untuk menolong kita di tengah-tengah berbagai cobaan-cobaan hidup ini. Dan yang ketiga, dari firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa prioritaskan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, dan jangan menggeser kedudukannya dalam hidup kita. Kerajaan, kemegahan dan kemenangan dunia yang ditawarkan iblis tidak mampu untuk menaklukkan Yesus, sebab Yesus lebih memilih jalan penderitaan, jalan Via Dolorosa, untuk dia datang dalam ketaatan kepada Bapanya yang di sorga untuk menyelamatkan dan memulihkan kehidupan manusia dan dunia yang berdosa. Artinya bagi kita, godaan iblis itu pasti akan selalu datang, pasti akan selalu ada dalam torang kehidupan, dalam banyak bentuk yang boleh dia pakai untuk menguji, untuk mencobai kehidupan kita. Dan bukan berarti ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan torang akan lolos dengan cobaan dan godaan tersebut, tidak. Tetapi biarlah dari pencobaan hidup, dari berbagai pergumulan-pergumulan yang torang hadapi, torang akan taklukkan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Karena torang mau hidup setia untuk melakukan firman Tuhan dalam torang kehidupan. Sebab ada firman Tuhan yang bilang, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepada. Itu artinya dahulukan dulu Tuhan. Torang cari dulu Tuhan, cari kehendak Tuhan untuk torang berlakukan dalam torang kehidupan. Tuhan tahu apa yang torang butuhkan. Tuhan tahu apa yang torang butuh. Tuhan tahu juga apa yang harus dia perbuat di tengah-tengah kehidupan kita. Yang terpenting adalah iman kita kepada Tuhan. Kita akan tetap percaya akan kuasa-Nya yang sanggup untuk menolong, yang sanggup untuk memulihkan. Tetapi kita juga selalu berdoa bermohon supaya kita juga dimampukan untuk menjadikan firman Tuhan Allah bukan hanya diperkatakan, tetapi juga diberlakukan dalam kehidupan kita, supaya kita semua dapat menerima pertolongan Tuhan di tengah-tengah berbagai pencobaan dan godaan hidup dalam dunia ini. Semoga firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita semua untuk tetap selalu mengingat bahwa Tuhan Yesus selalu ada dalam kehidupan kita.
dalam setiap musim hidup kita. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.